Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang, gimana kabarnya? Saya Hanik Afidatur Rofiah akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif dengan judul jenis dan macam pendekatan penelitian. Yuk, simak presentasi saya dan jangan lupa dicatat ya. Pembahasan pertama, kita membahas tentang ragam pendekatan penelitian. Ini penelitiannya masih belum ke kuantitatif atau ke kualitatif ya, jadi masih secara umum. Nah, dalam penelitian pendidikan terdapat beberapa ragam yang dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, dari segi penelitian sosial yang mencangkup tiga hal. Tiga hal, tiga hal itu apa sih? Tiga hal itu ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran atau mixed method. Nah, itu dari segi penelitian sosial. Kemudian dari sudut pandang segi pengolahan data terdapat dua, yaitu penelitian positivistik dan penelitian naturalisme atau fenomenologi. Nah, sekarang kita membahas untuk yang penelitian sosial ya. Di situ kan ada tiga, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Untuk yang kualitatif, yaitu perspektif peneliti yang menerima proyek studi, proyek kualitatif, dan memiliki beberapa fitur yang lebih umum, fleksibel, dinamis, eksplorasi, dan pengalaman dalam proses penelitian. Kemudian untuk yang kuantitatif yaitu mencakup fokus penelitian yang lebih rinci, lebih kaku, lebih statis, dan proses sesuai dengan presentasi asli dan tidak dapat dimodifikasi. Kemudian untuk yang campuran atau mixed method, proses di mana dua pendekatan dapat diadopsi, yaitu ya dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan kata lain, satu metode berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya, jadi saling melengkapi antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita lanjut ke pengolahan data. Di situ ada dua ya, positivistik dan naturalistik. Untuk yang positivistik itu salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry berdasarkan filsafat positivisme logik atau logical positivism yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Itu yang positivistik. Kemudian yang naturalistik atau fenomenologi, pendekatan ini banyak digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan tentang permasalahan tersebut dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Kita lanjut ke karakteristik penelitian ya. Berdasarkan dari ragam pendekatan penelitian di atas, dapat dikemukakan juga 7 karakteristik dari penelitian secara umum pada bidang pendidikan. 7 karakteristik itu apa aja sih? Di situ yang pertama ada objektivitas. Penelitian harus memiliki objektivitas baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Kemudian yang kedua itu adalah ketepatan, yang ada gambar panahnya itu. Penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan. Secara teknis, instrumen pengumpulan datanya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga ada verifikasi. Penelitian dapat diverifikasi dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan cara yang sama atau berbeda. Lanjut yang keempat, ada penjelasan ringkas, yaitu penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Jadi di laporan akhir nanti dibentuk penjelasan yang singkat, padat, dan jelas gitu. Lanjut yang kelima, ada empiris. Penelitian ditandai oleh sikap dan pendekatan empiris yang kuat. Lanjut yang keenam, ada penalaran logis. Semua kegiatan penelitian menuntut penalaran logis.
Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika deduktif atau induktif. Itu yang ke-6. Terakhir, karakteristik yang terakhir itu ada kesimpulan kondisional. Kesimpulan hasil penelitian tidak bersifat absolut, peneliti perilaku dan juga ilmu kealaman, tidak menghasilkan kepastian sekalipun kepastian relatif. Jadi semua yang dihasilkannya adalah pengetahuan probabilistik penelitian. Boleh dikatakan hanya mereduksi ketidaktentuan. Ilmu sosial memiliki tingkat ketidaktentuan yang lebih besar dibandingkan dengan ilmu kealaman. Baik kesimpulan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sampai materi karakteristik penelitian tadi paham ya? Oke, sekarang kita break dulu. Nih aku punya kata-kata motivasi dari Bapak motivator kita, Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang berusaha. Wah, berarti kita perlu berjuang, berusaha, dan bekerja lebih keras lagi, serta berdoa lebih banyak lagi. Semangat! Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri dan bentuk masing-masing penelitian. Tapi kita bahas yang kuantitatif dulu. Sekarang, ciri-ciri dan bentuk dari metode penelitian kuantitatif. Dengan mengumpulkan data penelitian numerik yang kemudian dianalisis menggunakan metode berbasis matematis. Misalnya, dalam hal ini mempergunakan statistik tertentu. Jadi, penelitian kuantitatif itu lebih pada hal-hal yang matematis, numerik, dan statistik. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, data yang dikumpulkan adalah numerik. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dijadikan dalam bentuk data. Yang ketiga, penghitungan waktu penelitian itu dapat lebih cepat. Yang keempat, hasil dapat digeneralisasikan. Yang kelima, relatif singkat karena dia berupa data, bukan berupa description. Kemudian yang terakhir, dipandang lebih kredibel. Itu ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya, bentuk penelitian kuantitatif. Yang pertama ada deskriptif, mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan. Yang kedua, penelitian komparatif. Jenis penelitian untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat. Lanjut yang ketiga, yaitu penelitian korelasional, untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Lanjut ke penelitian survei, yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner dengan alat pengumpulan data. Yang kelima, penelitian ex post facto. Variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Lanjut yang keenam, ada penelitian eksperimen. Mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Yang terakhir, penelitian tindakan atau action research, suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Itu dia bentuk penelitian kuantitatif. Oke, setelah paham ciri-ciri dan bentuk dari kuantitatif, sekarang kita akan membahas punyanya kualitatif. Nah, metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, post-positivistik, artistik, dan interpretatif research. Itu nama-nama lainnya. Nah, ciri-cirinya apa? Nih, yang pertama, data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah. Peneliti sebagai alat penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Yang keempat,
lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, kelihatan kan perbedaannya sama yang kuantitatif. Kalau kuantitatif kan hasilnya bisa digeneralisasikan. Tapi kalau kualitatif dia itu lebih mementingkan prosesnya daripada hasilnya. Lanjut yang kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Jadi apa-apa tuh dicari maknanya. Yang selanjutnya lebih mengutamakan data langsung atau first hand. Ini sebenarnya untuk ciri-ciri masih banyak ya, cuman aku tuangin di PowerPoint 6 aja. Yang lainnya bisa kalian baca di makalahku. Sekarang kita bahas bentuk penelitian kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi. Penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Yang kedua ada etnografi. Metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus. Meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Selanjutnya ada metode historis, jadi kayak sejarah. Nah, penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada sampai saat ini gitu. Selanjutnya yang terakhir ada metode teori dasar. Penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar. Itu dia tadi bentuk penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita udah masuk ke asumsi dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kayak pengertian keduanya, perbedaannya gitu. Terus apa yang membedakan, ya samalah seperti itu, di ruang lingkupnya seperti itu. Yang pertama kuantitatif dulu. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Itu tadi pengertian kuantitatif. Kemudian sampingnya ada kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Seperti tadi yang saya sebutin di ciri-ciri kuantitatif, bahwasanya peneliti adalah kunci. Kemudian pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Itu maknanya aja udah berbeda, jadi udah kelihatan ya perbedaannya di sini. Oke, selanjutnya kita bahas 5 pandangan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Pandangan yang pertama yaitu bersifat realitas. Maksudnya apa? Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Sebaliknya kalau di kualitatif melihat realitas itu ganda atau majemuk, hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Sehingga peneliti kuantitatif itu lebih spesifik, percaya langsung pada objek. Nah,
Kemudian yang kedua atau pandangan yang kedua itu ada interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Kalau di penelitian kuantitatif melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Kalau di kualitatif itu melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan bahkan partisipasif. Itu kembali ke ciri-ciri tadi, bahwasanya kalau misalnya kualitatif itu lebih ke proses daripada ke hasil. Lanjut ke pandangan yang ketiga, ada posibilitas generalis. Posibilitas generalis itu kalau kuantitatif itu bebas dari ikatan konteks dan waktu, sedangkan kualitatif itu terikat dari ikatan konteks dan waktu. Jelaskan di ciri-ciri kuantitatif kalau tadi diamati bahwasanya penelitian kuantitatif itu lebih cepat karena mereka tidak memandang konteks waktu. Lanjut ke posibilitas casual. Nah, pendekatan atau penelitian kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan yang mendahulunya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Kalau yang di kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat. Jadi sebab akibat itu selalu ada di kualitatif, apalagi secara simultan. Lanjut, yang terakhir ada peranan nilai. Penelitian kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, objektif, dan harus seperti apa adanya gitu. Tapi kalau yang kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, jadi semua itu ada nilainya, termasuk si peneliti yang subjektif. Itu dia tadi 5 pandangan perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Oke teman-teman, mungkin sampai sini materi yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau dalam ucapan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Saya Hanik Afidat Rofiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.